Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Najwa Nisa, Prodi Teknologi Rekayasa Konstruksi Jalan dan Jembatan, semester 3, NPM 24763021. Di sini saya akan membuat proyek jembatan. Pertama-tama, saya akan membuka proyek terlebih dahulu. Proyek yaitu ada di Models, New, Browse, English. Saya pilih Structural Analysis Default Metric, lalu open. Jika tampilannya sudah seperti ini, pertama-tama saya akan membuat grid terlebih dahulu dari level 1 saja. Jarak gridnya yaitu 28.600. Ini grid horizontal. Kenapa 28.600? Yaitu ada di abutment. Itu jarak dari sini ke ujung abutment, itu di bawah lantai kerjanya ini. Lalu saya akan membuat garis horizontal. Klik sembarang saja. Lalu saya lihat di sini jarak as abutment dengan pilar yaitu 4140 cm. Jika diubah ke milimeter maka menjadi 41.400. Saya copy saja. Tidak, buat grid saja. Satu. Lalu antara pilar 1 dengan pilar 2 yaitu 42.800. Saya grid lagi 42.800. Ini bisa dicantum. Ini garis gridnya akan saya panjangkan. Jika sudah seperti ini, maka saya akan load family yang sudah saya buat di minggu-minggu yang lalu ke dalam project ini dengan cara menyatukannya, yaitu saya insert load family, lalu yang pertama-tama saya akan memasukkan abutment 1. Saya import, lalu ke struktur. Karena abutment itu bagian dari fondasi, maka di bagian foundation isolate. Tidak tahu, jadi sembarang saja dulu. Kita lihat dari sub, ternyata terbalik. Ini akan di rotate. Tidak bisa. Struktural on di bagian sini, di white frame. Kalau seperti ini, jadi dia di mirror, di rotate 2 kali.
Jika sudah seperti ini, disesuaikan saja. Ini di move sini. Dia akan pas seperti ini. Lalu pilar 1 saya akan import lagi, load pilar 1, lalu ke struktur isolate, lalu pilar 2 saya load lagi, ini saya akan pakai white frame dulu. Jika sudah seperti ini, agar ini tidak mengganggu, maka saya move saja. Jika sudah seperti ini, maka saya akan membuat levelnya, yaitu dari result. Dia agak berbeda seperti ini, tidak apa-apa, nanti di move saja. Level 1 ini ada di, saya akan buat di dasar file cap. Ini akan saya panjangkan seperti ini. Lalu ini akan saya move tidak bisa di move. Disesuaikan saja dasar file cap. Lalu ini juga di move. Jika sudah membuat level, maka saya akan membuka tampilan level yang dasar file cap, karena saya akan mengimport family yang ini, spoon pile-nya. Untuk di sini spoon pile-nya berdiameter 60 cm, dia seperti ini, 3 kali 15. Saya akan dengan jarak seperti ini 70 untuk tepinya, lalu jaraknya 180 cm. Saya akan membuat grid untuk mempermudah saya menempelkan spoon pile-nya. Saya offset 700 dari dalam sini, 700 dan 700. Lalu jaraknya 180 cm, jadi dia akan menjadi 1800 mili. Jika sudah, ini akan saya panjangkan dulu. Jika sudah seperti ini, maka akan saya load family-nya. Lalu di structure isolate, jika muncul seperti ini, maka tempelkan saja ke garis yang sudah tadi. Maaf, sebelah sini belum dikasih grid, satu lagi.
isolate. Karena ini mengganggu maka akan saya hapus. Loh, ini 800. Oh. 700. Saya akan cek kembali untuk meyakinkan 700 benar. Maka ini bisa saya copy. Jika sudah seperti ini, maka dia akan seperti ini. Jika sudah di bagian yang girder, di bagian abutment, maka saya akan menempelkan spoon pile ini di bagian pilar. Jika dilihat, bagian pilar ini berbeda dengan abutment, jumlah spoon pile-nya. Spoon pile di abutment itu 3 kali 15, kalau di pilar 1 itu 5 kali 15 di sini. Jadi dia kesininya 5, kesininya 15. Sama saja seperti tadi, saya akan membuat tepinya dulu 70. Saya ke structure, grid, offset 700. Ini juga 700. Jika sudah seperti ini, sama, tinggal tempelkan saja spoon pile-nya di garis yang sudah di grid. Dia belum ditambah garis lagi 1800. Tinggal ditempelkan saja. Ini bisa di copy untuk mempercepat. Jika sudah, lanjut ke pilar 4. Pilar 4 itu sama dengan pilar 2. Pilar 2 itu sama dengan pilar 1 tadi. Dia 15 dan 5. Maka akan saya copy saja, saya lanjutkan. Di sini saya copy. Jika kurang yakin, nah seperti ini kelebihan, bisa dihapus saja. Jika sudah, dia akan seperti ini. Lalu saya akan menempatkan rubber bearing atau bearing pad di abutment dan pilar. Saya akan membuat level lagi. Saya akan dari south, saya noted dulu. Maka di sini akan saya buat
bearing abutment 1 yaitu 9.000 5.000 maksudnya. Kenapa dilebihkan 150? Karena bearingnya itu tingginya 150. Nah, ini akan saya hapus. Lalu lanjut untuk penempatan bearing kedua. Saya akan notate lagi. 7557 saya tambahkan 150. Ini akan saya copy saja. Tambah 150. Kebanyakan. Sepertinya tadi salah memasukkan angka. 7557 ditambah 150. Oke, dia akan di sini. Lalu ini saya akan hapus. Lalu penempatan bearing ketiga ini akan saya copy lagi juga. Oh iya, ini saya annotate dulu. Jadi menjadi 8.550. Ini akan saya copy. Kalau ini berarti yang saya copy. Ini copy sama dengan 840 ditambah 1. Dia akan penempatannya di sini. Jika sudah, ini akan saya hapus. Lalu karena di sini tidak ada yang bearing 2, ini akan saya ubah menjadi bearing pillar 1. Ini bearing pillar 2. Karena ini menumpuk, bisa digeser seperti ini. Karena ini bearing pilar 1 dan pilar 2 nya tidak ada di bagian project browser, untuk menampilkannya itu ada di view, plan view, structural plans. Ini di select semua, lalu dia akan muncul semua. Saya akan menempatkan rubber bearingnya itu dari yang abutment 1. Karena ini gridnya tidak diperlukan, bisa dihapus saja. Lalu saya akan lihat gambarnya. Di sini bearingnya itu bisa kita lihat dari penempatan girder di bagian sini. Itu dia ada jarak dari sini ke sini, kita ukur dulu.
3,7 meter, yaitu 3700 mm. Maka ini tadi 28.000, ini akan saya buat grid lagi 28.600 dibagi 2 untuk mencari midpoint ini. Lalu ini akan saya offset ke atas ke bawah, yaitu 3700 dibagi 2. Saya grid dengan 3700 dibagi 2. Sudah benar 3700. Lalu lihat lagi jarak antar as girder dengan girder yang lain itu 200. Maka akan saya offset lagi 200. Maaf 2000, karena itu tadi 200 cm di Revit memakai ukuran mili. Lalu ke bawahnya juga jika sudah, karena di gambar ini dia ada jarak antar ini, maka akan saya offset 100. Saya akan dari south, saya buat grid saya akan membuat grid, saya offset saja 100. Lalu di bagian sini 100. Jika sudah, saya akan memanjangkan ininya. Ini juga saya akan panjangkan. Di sini tidak kelihatan. Ini lupa di ke bawah juga. Ini juga saya tarik ke bawah. Apakah dia sudah muncul? Nah, jika sudah muncul, saya akan mengimport. Saya akan mengimport bearingnya, itu dengan cara insert, load family, bearing, lalu open structure. Itu karena bearingnya saya buat di family beam, maka saya akan pencet beam, tarik garis saja sembarang. Sudah, ini dipasin saja seperti ini. Lalu saya akan copy, seperti ini. Lalu bagian sebelahnya juga jika sudah. Di bagian abutment 1, maka saya akan menambahkan bearing ini di pilar 1. Untuk di pilar 1 sama structure beam, tarik garis sembarang dulu,
Lalu ini tinggal kita pasin aja, kita move. Lalu ini akan saya copy seperti tadi. Lalu bagian sisi sebelah kanannya saya move, saya rapihkan, saya sesuaikan. Lalu akan saya copy lagi. Jika sudah selesai, maka kita akan pindah ke pilar 2. Di bearing pilar 2 sama seperti tadi, beam, tarik garis sembarang saja. Lalu ini move. Lalu di copy. Ini juga bisa saya copy langsung seperti ini. Kita lihat dari shot. Di pilar 2, di bagian kanannya tidak saya tambahkan karena saya tidak akan melanjutkan ke sisi selanjutnya. Jika sudah bearingnya ditempatkan, lalu saya akan mengimport girder. Bearing saya di sebelah sini hilang. Oh, tidak, di sebelah sini ada ya. Ini saya akan import, insert, load, girder. Lalu di structure, beam, maaf saya tadi lupa menghapus AutoCAD-nya. Ini bisa saya hapus dulu. Saya buka filenya di sini saja, open, family, di girder. Ada yang tidak kehapusnya di bagian sini. Ini tinggal di save, lalu load ulang. Saya akan load lagi. Girder. Lalu beam. Jika sudah seperti ini saya akan move. Disamakan dengan bearing pad tadi. Nah, seperti ini. Lalu ini saya lihat dari shot. Nah, dia posisinya di bawah sini ya. Ini bearingnya juga ada di bawah. Kenapa ya? Ini tidak pindah.
saya move ini ada yang salah. Profile bearing abutment 1 di shot. Ininya maaf, salah, dia ada di 5000 seharusnya. Ini saya akan ulang saja, ini akan saya hapus. Jika sudah, saya akan dari sort, saya note dari sini ke sini 5900 dengan 5900 tambah 150 60-50. Nah, benar, seharusnya di sini. Maka ini akan saya import. Saya pilih bearing. Ini saya move. Lalu ini saya copy seperti tadi. Di shot dia sudah muncul semua ya. Tinggal kita import girder tadi dari bearing abutment 1. Beam girder, tarik garis sembarang saja. Sudah, ini tinggal di move. Lalu ini akan saya move lagi ke sini. Dari shot dia tampilannya akan seperti ini karena ada perbedaan elevasi. Maaf, tunggu sebentar. Ini akan saya ubah elevasinya. Itu di start level off dan end level off. Ini bisa dicoba-coba saja. Nah, tadi saya sudah nyoba di project saya sebelumnya. Ini agak mirip, lalu ini akan saya turunkan seperti ini. 2. Nah, jika sudah seperti ini, maka sudah bisa kita copy. Ini juga belum pas di pinggirnya. Lalu ini bisa saya copy. Kenapa nggak saya copy dari awal aja? Karena girdernya belum saya ubah elevasinya. Jadi nanti repot merubah elevasinya dari awal satu-satu. Ini saya langsung
copy aja. Oh, agak susah ya. Akan saya copy saja satu-satu. Kok dia berpindah, maaf. Ini akan saya copy. Jika sudah seperti ini, maka saya akan melanjutkan dari pilar 1, girder pilar 1 ke pilar 2. Saya akan dari bearing pilar 2 saja bisa. Structure, beam. Lalu ini saya sesuaikan dulu. Saya move. Lalu saya paskan di pinggir sini. Jika sudah, bisa dilihat dari south. Nah, sama seperti tadi, end dan startnya, start level off dan end level off-nya diatur. Kalau ini saya akan pakai jika mirip-mirip seperti ini, tinggal diatur saja di salah satu bagian sisi, jangan langsung keduanya diubah karena dia akan nanti menjomplang. Jadi ini akan saya turunkan saja menjadi 600 misalnya. Ini bisa saya turunkan lagi menjadi 500. Ini saya naikkan menjadi dicoba-coba saja, tidak apa-apa. Nah, ini sedikit lagi turun. Ini menjadi jika sudah, maka seperti tadi, ini girdernya di copy. Disesuaikan dengan titik. Jika sudah, dia akan menjadi seperti ini. Ini untuk girder. Di bawah girder ada bearing pad, ada spoon pile, ada abutment pilar 1 dan pilar 2. Saya akan pakai realistis. Dia akan menjadi seperti ini. Begitu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.